Pernah gak sih kalian mikir gitu, kenapa kita sekolah 12 tahun, tentunya di luar universitas ya, atau perguruan tinggi, tapi ujung-ujungnya masih bingung nih, mau jadi apa? Kita hafalin rumus, patuhin aturan, berlomba-lomba untuk menjadi juara kelas, menjadi yang terpintar lah di kelas gitu kan, ikutin sistemnya, tapi gak pernah diajarin nih, cara berpikir dengan bebas lah gitu. Karena jujur aja, sekolah modern itu bukan dirancang untuk mencetak pemikir, tapi pekerja yang patuh. Mari kita bahas. Halo semua, perkenalkan nama gue Alif dan di video kali ini gue akan membahas tentang sekolah. Dan pertama-tama gue mau ngucapin terima kasih untuk yang udah nonton lagi Insight ini. Ya tentunya gue masih dalam masa transisi lah ya, channel ini tuh masih mencoba-coba mencari-cari nice apa atau mencari konten apa gitu kan yang cocok untuk channel ini. Dan kayaknya memang kedepannya channel ini tuh khusus untuk untuk insight, untuk nature yang awal yang udah gue rencanain gitu ya, back to the roots lah gitu. Dan oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas tentang sekolah atau lebih kepada sistem pendidikan gitu. Yang pertama-tama gue mau bahas tentang, atau gue mau spill asal-usul sistem sekolah modern. Sistem pendidikan sekarang banyak diambil dari model era revolusi industri gitu. Tentunya kalau kita balik lagi ke masa dulu gitu kan, sekitar abad ke-18 atau transisi ke abad sampai 19. Waktu itu industri butuh pekerja pabrik, yang dimana kan kalian tahu ya, revolusi industri itu menjadi salah satu titik balik lah gitu perindustrian di dunia lah gitu kan, dimana pada saat itu demand untuk pekerja pabrik ya, terutama ya karena itu kan industri mesin uap dan industri produksi lah gitu kan, itu membutuhkan pekerja-pekerja atau orang-orang yang tentunya terdidik dalam disiplin waktu, masuk jam sekian, pulang jam sekian, yang sekarang ya udah diterapin lah gitu kan sampai saat ini gitu kan, yang bisa mengikuti perintah tanpa perlu banyak tanya gitu, tanpa perlu kenapa harus ngikutin perintah ini, kenapa kita harus begini-begini segala rupa gitu kan, dan juga terlatih dalam rutinitas bukan inovasi gitu. Jadi sekolah ini dibentuk dengan struktur yang mirip pabrik gitu kan. Ada belnya, baris berbaris gitu kan. Ada laporan, ada ujian, semua seragam lah gitu. Singkatnya, sekolah ini bukan dibuat untuk mengasah cara berpikir gitu, tapi dibuat untuk membentuk kebiasaan patuh gitu, atau mempersiapkan para pekerja-pekerja ini gitu. Sekolah yang masih terjadi sampai sekarang kan. Dari kita sekolah dasar sampai bahkan kuliah, yang diutamakan adalah nilai gitu, bukan pemahaman gitu. Kenapa sih kita nggak paham dulu nih cara ini, kita nggak paham dulu kenapa ini harus begini, kenapa ini tuh harus kayak gini gitu kan. Kita dididik atau dibentuk untuk patuh aja gitu. Lo harus begini, lo harus begini, lo harus ngerjain ini, lo harus menurutin apa kata ini gitu kan. Jadi dari awal anak-anak tuh diajarin untuk takut salah, padahal justru dari kesalahan kita itu kita belajar gitu kan. Jadi soal kita tuh nggak boleh salah, kita ya jatuhnya kalau sekarang itu kayak robot lah gitu kan. Kita kreativitas itu dianggap menyimpang gitu, kita nggak boleh berkreativitas, kita nggak boleh berpikir atau berinovasi gitu kan. Pokoknya kita tuh harus nurut gitu. Sementara yang nurut dan diam malah dianggap anak baik. Kalau anak yang penurut, anak yang pendiam, atau anak yang ibaratnya benar-benar mengikuti arahan gitu lah, itu dianggapnya anak baik-baik gitu. Ya intinya dianggap anak baik lah gitu, anak yang penurut itu. Akhirnya banyak orang tumbuh dengan mindset yang penting dapat kerja, bukan yang penting punya ide gitu. Ya kita tahu lah sekarang kan, zaman sekarang walaupun jangan susah gitu kan mencari kerja, atau peluang kerja itu sangat-sangat sulit gitu kan. Dari mulai segi SDM-nya, dari mulai persyaratan-persyaratan di perusahaannya gitu kan, sampai kita nanti masuk kerja pun kita masih tetap diuji gitu, kita masih tetap ibaratnya diadu lah gitu sama pekerja lama ataupun sama kandidat-kandidat yang lain yang joinnya atau masuknya itu bareng kita gitu. Jadi dampak nyatanya itu banyak pekerja, sedikit pencipta gitu. Jadi ya kalian tahu kan sekarang atau di negara kita ini gitu kan,
banyak lah gitu kan pengangguran gitu yang orang-orang yang bahkan mereka tuh punya skill tapi mereka tuh minim inovasi gitu. Mereka tuh ya udah mereka cuma cari kerja gitu kan, nggak punya apa ya jalan pikiran atau nggak punya inovasi selain daripada bekerja itu tadi gitu, nggak punya atau nggak punya gairah yang tergugah untuk menciptakan inovasi sesuatu atau mempunyai pola pikir di luar pola pikir pekerja itu tadi gitu. Karena memang dari awalnya udah dibentuk atau udah dipersiapkan sebagai pekerja gitu atau sebagai orang yang patuh, sebagai individu yang memang menjalankan sesuatu bukan menciptakan sesuatu gitu. Orang yang mahir disuruh tapi nggak terbiasa menciptakan arah sendiri gitu, takut gagal karena dari kecilnya mereka diajarin bahwa nilai jelek sama dengan kamu bodoh, nilai jelek sama dengan kamu gagal, nilai jelek sama dengan kamu nggak punya masa depan gitu. Padahal gagal itu kan bagian dari belajar ya gitu. Dari kegagalan itu kita bisa dapat banyak nih insight-insight, kita bisa dapat banyak pengetahuan dan bahkan kita bisa memperbaiki agar tidak terjadi atau kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut gitu di kemudian hari ya kan. Dan juga yang gue bilang tadi inovasinya mandek gitu atau nggak punya inovasi sama sekali, nggak punya cara berpikir, nggak punya ide kreatif gitu untuk menopang masa depan dirinya gitu loh. Jadi ya udah ada beberapa orang yang gue kenal hidupnya tuh datar aja gitu, stagnan aja, dan ujung-ujungnya apa ya, ujung-ujungnya larinya ke statement-statement religi gitu kan atau bawa-bawa agama gitu, yang padahal kan dalam agama kan kita disuruh bekerja keras ya, termasuk itu tadi gitu. Bekerja keras tuh bukan berarti kalian bekerja secara terus menerus, bekerja secara linear atau secara datar gitu, secara horizontal gitu aja gitu, tapi kalian tuh punya kurva gitu. Kadang kalian gagal tapi setelah itu kalian introspeksi dan akhirnya kalian menciptakan inovasi yang baru, kalian menciptakan sesuatu yang baru untuk ya balik lagi ke diri kalian sendiri gitu kan. Banyak pengusaha-pengusaha besar yang memang awalnya tuh ya mereka berinovasi gitu sehingga menjadi sukses gitu kan. Mereka punya ide, mereka berani mengembangkannya, mereka fokus, dan akhirnya ya banyak orang sukses terlahir dari ya inovasi-inovasi itu gitu. Dari pola pikir yang bukan yang datar gitu, pola pikir yang menimbulkan atau menciptakan inovasi gitu kan. Sekolah itu ketika kita sekolah kita tuh jarang nanya kenapa gitu, tapi sering bilang oh begitu caranya, oh caranya tuh kayak gitu, tapi kita nggak berpikir gitu, kita nggak cari tahu gitu kenapa sih kok caranya bisa kayak gini, atau ada gak sih cara yang lain selain kayak gini caranya gitu kan. Jadi kita nggak dilatih untuk berinovasi, kita tuh nggak dilatih untuk berpikir secara luas gitu. Kita tuh ya udah ada sistem, kita dicekokin atau disuruh udah lu pokoknya ngikutin kayak gini, lu pokoknya ngikutin sistem yang ini gitu kan. Kalau kalian berontak gitu, kalau kalian nanya ya ujung-ujungnya kan kalian diomelin kan, oh kamu banyak tanya gitu, oh kamu nggak apa yang nggak nghormatin gitu kan. Udah intinya ikutin aja gitu kan, pasti kan kayak gitu ya. Itulah sistem yang memang dibentuk lah dari dulu karena untuk menciptakan bukan untuk sistem itu tuh bukan untuk menciptakan para inovasi gitu atau pemikir-pemikir dengan ide-ide briliannya, dengan ide-ide jeniusnya, tapi memang sistem yang diciptakan untuk membentuk sesuatu yang menopang si para yang mempunyai kebutuhan ini gitu. Perbedaan pendidikan versus sekolah adalah tempat kita diajar gitu, namun pendidikan adalah cara kita belajar dari hidup gitu. Tiap hari kita, walaupun kalian cuma di rumah aja gitu, dan kalian mikir gitu, ngapain sih gue di rumah doang gitu kan, ngapain sih gue hidup gue gini-gini aja, gue harus melakukan sesuatu. Nah itu salah satu pendidikan gitu, cara kita berpikir itu kan salah satu pendidikan hidup kita gitu, pendidikan dalam hidup gitu. Dan banyak orang sekolah tinggi tapi nggak terdidik cara berpikirnya gitu kan. Ya kita udah sering lah nemuin gitu kan kasus-kasusnya gitu kan. Para orang-orang yang bahkan sekolahnya tuh di luar negeri, bahkan sekolahnya tuh sekolah-sekolah yang elit bergengsi gitu kan, sekolah-sekolah yang menciptakan orang-orang pintar, tapi beberapa dari mereka itu ya udah cuma ngambil labelnya aja gitu tanpa punya cara pikirnya gitu, tanpa menyerap ilmu-ilmunya, dan akhirnya mereka nggak terdidik gitu loh.
Dan juga banyak yang orang-orang yang nggak sekolah atau bahkan nggak sekolah tinggi dan bahkan nggak punya kesempatan untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang tadi gue sebutin gitu, sekolah-sekolah bergengsi, sekolah-sekolah top di suatu negara gitu kan. Tapi mereka punya cara berpikir yang kritis yang bahkan luar biasa gitu. Karena apa? Karena kemauan mereka gitu. Karena mereka itu udah di fase kritis gitu. Mereka itu udah kayak yang gue bilang tadi gitu. Kenapa sih gue tuh kayak gini? Kenapa sih? Kenapa gue nggak belajar kayak gini? Kenapa gue nggak belajar ini? Oh, kayaknya ini sesuatu yang baru nih. Gue tertarik nih. Gue bakal fokus pelajarin hal ini gitu. Jadi mereka itu berpikir dengan kemauan berpikirnya mereka gitu. Mereka itu berpikir tanpa dipandu atau tanpa diatur lah gitu. Cara berpikir mereka tuh nggak dibuat, tapi mereka yang membuat sendiri gitu. Jadi harusnya sekolah itu kayak gimana sih? Harusnya sekolah itu bukan hanya tempat mencetak nilai, bukan hanya tempat untuk ibaratnya tuh jadi wadah para pekerja-pekerja gitu. Sekolah itu seharusnya bukan diciptakan untuk mempersiapkan seseorang itu bekerja atau mempersiapkan orang itu untuk melakukan sesuatu, tapi sekolah itu membangun karakter gitu dan cara berpikir, logika berpikir gitu kan. Sekolah itu menjadi wadah untuk seseorang itu berinovasi, punya ide-ide kreatif, punya gambaran untuk masa depannya gitu kan, bukan membentuk paksa, dalam tanda kutip yang membentuk paksa masa depan seseorang, tapi sekolah itu memandu agar seseorang itu punya cara berpikir untuk masa depannya sendiri gitu, untuk mempersiapkan masa depan seseorang gitu. Guru itu bukan atasan tapi pemandu gitu. Seperti yang gue bilang tadi gitu kan, fokusnya itu bukan hafal rumus tapi paham konsep dan bisa menerapkannya di dunia nyata gitu kan. Makanya kan kita kadang suka nanya gitu kan, atau kalian pernah berpikir gak, kenapa sih rumusnya tuh kayak gini gitu, walaupun dari awalnya memang kayak gitu ya, tapi kenapa kita harus mengerjakannya tuh kayak gini, kenapa enggak, atau ada gak sih rumus yang lain gitu untuk mengerjakan hal ini gitu. Jadi kita berinovasi jadinya gitu, kita itu berpikir gitu, mencari alternatif lain, mencari jalan lain gitu. Jadi kita tuh enggak cuma sekadar disuapin, tapi kita itu punya caranya sendiri gitu. Jadi ajari anak buat nanya kenapa gitu, bukan cuma berapa hasilnya atau bagaimana caranya gitu kan, tapi kenapa gitu, kenapa ini kayak gini, kenapa harus kayak gini. Jadi nanti mereka itu atau kita sendiri itu menemukan caranya gitu dengan sendirinya kalau kita tanya gitu alasannya gitu, atau kita tuh tanya hal-hal fundamentalnya kayak gitu. Kita nggak bisa langsung ubah sistemnya, tapi kita bisa ubah cara kita melihat sistem tersebut gitu kan. Sekolah boleh bentuk cara kita belajar gitu kan, cara kita menyerap ilmu gitu, tapi jangan biarkan dia membatasi cara kita untuk berpikir, cara kita itu untuk memanfaatkan sumber daya ataupun ilmu-ilmu yang kita dapat gitu. Jangan sampai sekolah itu membatasi kayak gitu, karena dunia itu nggak butuh lebih banyak pekerja yang patuh, tapi dunia itu butuh pemikir yang berani menciptakan sesuatu, yang berani berinovasi, yang mempunyai pikiran-pikiran kritis sehingga menemukan solusi-solusi untuk permasalahan dalam hidupnya, bahkan permasalahan di dunia ini. Seperti itu, apalagi dengan era kemajuan teknologi kayak sekarang gitu kan. Gitu. Jadi belajar itu bukan soal ikutin sistem, tapi soal melampaui sistem itu sendiri. Jadi mungkin itu aja pembahasan kali ini ya. Terima kasih yang udah nonton sampai detik ini, dan juga gue mau minta maaf karena insight ini baru ada lagi, dan juga kalian mungkin bisa ikutin sosmed gue ya untuk perkembangan insight atau perkembangan dari channel ini gitu. Oke, mungkin itu aja dari gue. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah like dan juga subscribe channel YouTube ini. Semoga channel YouTube ini support terus agar bisa berkembang. Dan ya, gue Alif Rahmat, jangan menyerah dan tetaplah bertahan hidup. Terima kasih.